di dalam apa ya? Mungkin dia adik kelas saya mungkin ya, dulu dia di S2 di UGM, saya dari Jogja memang. Saya basicnya adalah sebenarnya kalau basic pendidikannya saya Fakultas Pertanian. Saya Fakultas Pertanian dari Gajah Mada. Terus saya bekerja sebagai wartawan di Tempo. Pernah dengar Tempo nggak? Nggak pernah dengar ya. Itu sekarang udah kalau bukan masih hafal ya gitu kan ya. Bacaan wajib Pak Dharma sejak dulu sampai sekarang kayaknya begitu kan ya. Majalah Tempo saya di kompartemen ekonomi gitu ya. Tetapi karena Tempo jadi lebih ke investigasi ekonomi. Itu sampai dari tahun 2008. Jadi saya lulus kuliah langsung bekerja sebagai jurnalis ekonomi sampai 10 tahun 2017. Di 2 tahun sebelum saya mengakhiri karir, bukan mengakhiri karir di Tempo ya, karena saya suka nulis. Itu saya belajar mengenai digital marketing. Jadi mengerjakan 2 hal yang berbeda, bukan berbeda banget sih, tapi ada hubungannya ya. Jadi booming internet ya. Ini mahasiswanya lahir rata-rata tahun berapa ini? 2003 2004 ya. 2003 2004 itu saya masih demo Megawati ya kan. 2003 2004. Oke, teman-teman di sini masih lahir di tahun 2003 2004, lahir sudah ada internet yang diketik www.apa.com ya, itu tuh mulai ada itu di dunia ini itu tahun 89 ya, tahun 89. Saya lahir tahun 83 ya, mungkin generasi yang saya lahir di tahun 80-an itu mungkin generasi yang komplit gitu ya. Jadi saya merasakan masa lalu. Mungkin di sini ya, teman-teman mahasiswa sekarang nggak pernah menyentuh jarinya dengan mesin ketik. Nggak pernah kan? Nggak pernah mesin ketik ya. Kita dulu. Nah, Ibu Dekan masih pakai ketik, mesin ketik ya. Terek, gitu ya. Itu mesin ketik. Saya belajar komputer pertama nulis Word itu pakai 3,5 floppy ya. Pernah dengar ya? 3,5 floppy pakai disket ya. Ini itu kan isinya cuma bandwidthnya berapa? 3 MB ya. Nah, masukin ke CPU yang besar itu. Tak gitu. Itu saya SMP belajar itu. Baru mengirim email semester 1 saya kuliah tahun 2001. Saya baru mengirim email pertama itu ya di UGM itu di perpustakaannya yang 1.000 per jam bayarnya. 1 jam bayarnya 1.000. Iya, saya SMP itu pakai disket. Gitu. Tapi kan belum ada kepentingan siapa yang mau saya kirim emailnya, ada begitu nggak ada begitu kan? Gitu. Nah itu sudah ada mulai lahir Yahoo ya. Terus di 2001 mungkin Budekan waktu mahasiswa masih ingat mungkin pakai MIRC, aplikasi chat. Belum ya? Oh belum ada, belum menggunakan ya kan. Dulu saya kalau nyari cewek gitu kok dari MIRC. Dari aplikasi untuk chat ya. Itu tuh berbasis di laptop gitu ya, di komputer gitu ya. Kita nggak punya laptop, mahal, maksudnya laptop mahal banget gitu ya. Kita masih ada komputer yang gede-gede gitu. Kalau nyari di TikTok komputer zaman dulu, cek aja di situ kan ya kan. Mahasiswa komputer itu biasanya di paling itu gede-gede kayak TV tabung ya, kayak TV tabung. Nah, saya ini bercerita sebelum saya ke materi berbicara tentang di booming digitalisasi, saya ingin cerita sejarah sedikit tentang digitalisasi yang sekarang mungkin mudah dinikmati oleh teman-teman mahasiswa. Tapi di balik itu ada proses panjang kita dikenalkan dengan internet gitu ya. Nah, waktu itu internet ya tadi digunakan untuk apa namanya, saya sendiri sebagai laki-laki nyari cewek dari situ gitu kan ya. Tapi hebatnya adalah zaman itu tuh nggak ada sekali yang bohong. Misalkan nih saya cek nih, kalau perempuan ya ini kodenya ASL please, nah gitu kan, ASL age sex location. Jadi kamu umurnya berapa, kelaminnya apa, ya kan ya, lokasinya di mana. Dan itu jujur semua. Nah, gitu. Begitu dia laki-laki nih, laki-laki nggak skip gitu kan ya, gitu kan, skip gitu kan ya, nggak bakal tak lanjutin itu. Ya kadang-kadang karena apa namanya,
menggunakan internet itu terserah